Yes guys, di video kali ini kita akan bahas HP flagship dari Oppo, apalagi kalau bukan Oppo Find X5 Pro 5G. Sikat! Oke, dan ini dia HP-nya Oppo Find X5 Pro 5G. HP flagship alias HP paling mewahnya dari Oppo nih. Jadi semua yang bisa dilakuin sama Oppo untuk sekarang, semuanya ada di HP ini guys. Dan salah satu yang saya suka dari HP ini adalah kameranya. Dan ini emang nggak ada lawannya. Oppo membekali HP ini dengan chip khusus buat image processingnya. Namanya itu Mari Silicon X Imaging NPU. Adanya chip ini tuh biar komputasi image processingnya jadi lebih superior guys. Khususnya buat dipakai rekam video dalam keadaan low light di resolusi 4K. Selain itu juga tingkat detail foto yang dihasilkan jadi semakin tinggi dan bisa mengurangi kompresi dari pengolahan gambarnya. Untuk setup kamera belakangnya sendiri ada 3 kamera dan dalam proses pengembangannya kali ini Oppo bekerja sama dengan Hasselblad, produsen kamera ternama dari Swedia yang udah legend banget. Kamera utamanya 50 megapiksel f1.7 Sony IMX766 plus OIS 5 sumbu. Terus ada 50 megapiksel ultra wide angle Sony IMX766 f2.2, 13 megapiksel telefoto f2.4 dan untuk kamera depannya 32 megapiksel f2.4. Hasil fotonya overall saya nggak ada komplain guys. Antara kamera utama dan ultrawide-nya itu hasil fotonya nggak jomplang. Dari segi kualitas hampir nggak ada bedanya. Karena pakai chip Mari Silicon X tadi bikin hasil fotonya kelihatan natural banget. Tingkat detailnya tinggi, saturasinya oke, dan dynamic range yang luas. Kemudian pas saya coba foto di low light, hasilnya ini emang bikin geleng-geleng kepala guys. Saya nggak ngerti kenapa ada night mode di HP ini. Karena tanpa night mode aja hasil fotonya ini udah bagus banget. Warnanya tetap terjaga, tetap kelihatan terang, dan detailnya juga kelihatan tajam. Gila sih ini hasil fotonya. Nah, untuk hasil videonya sendiri, HP ini bisa nge-record maksimal di 4K 60fps guys. Dan karena ini kamera kelas high-end, ditambah lagi dengan support chip Mari Silicon X-nya tadi, dia bisa pindah antar lensa di saat ngerekam video. Dengan hasil yang jernih, detailnya tajam, dynamic range-nya juga luas, dengan skin tone yang tentunya pas juga. Untuk tingkat kestabilan dengan bantuan 5 sumbu OIS-nya tadi berasa stabil banget. Mau jalan biasa sampai lari kecil pun nggak masalah. Terus untuk di kondisi low light, apalagi di resolusi 4K-nya ini emang luar biasa bagusnya guys. Cerah banget videonya, enak banget di mata dengan tingkat noise yang minim banget.
Ya, ini contoh perekaman menggunakan kamera depannya Oppo Find X5 Pro 5G. Ini resolusi 1080p. Sama Dede Wisnu. Gimana? Wah, keren banget. Wow. Kemudian kalau untuk desainnya, menurut saya ini stylish banget. Kelihatan banget mahalnya dan ini anti mainstream guys. Dengan layout kamera yang kelihatan nyatu sama bodi belakangnya. Pas saya pakai HP ini selama kurang lebih 1 mingguan, build quality-nya emang berasa solid. Apalagi backdoornya ini dari bahan scratch resistant keramik yang katanya 2 kali lebih kuat dan lebih tahan goresan dari bahan kaca kayak di HP flagship lain. HP ini juga udah punya sertifikasi IP68 water resistant, jadi kalau misal nggak sengaja nyemplung, HP ini harusnya masih aman-aman aja. Yang kita bahas ini warnanya ceramic white dan ada satu varian warna lagi namanya glass black. Untuk interface-nya ini di bagian atas ada mikrofon, di bagian kanan ada tombol power dengan aksen warna hijau, di bawah ada SIM tray dual SIM, mikrofon, port USB Type-C dan sebuah grill speaker. Terus di kiri ada tombol volume. Buat yang nanya mana dual speakernya, speaker yang satunya ini ada di bagian atas earpiece-nya ini ya. Agak kaget juga pas saya tahu kalau kualitasnya ini hampir sama dengan grill speaker di bagian bawahnya. Bisa ngehasilin bass yang mantap, detailnya berasa dan tentu aja lebih berdimensi juga. Fitur-fitur lain kayak NFC, konektivitas 5G, dan fast wireless charging 50 watt juga udah ada di HP ini guys. Ngomong-ngomong wireless charging 50 watt Airvook-nya itu cuma butuh waktu 47 menit buat ngisi dari 5-100%. Dengan baterainya yang 5000 mAh ini kita juga bisa ngecas dengan adapter bawaannya yang udah support 80 watt Super V. Saya ngecas dari 5-100% cuma butuh waktu 38 menit doang guys. Dan itu cepet banget. Daya tahannya juga standar-standar aja untuk sebuah HP dengan baterai 5000 mAh. Bisa bertahan seharian kalau nggak dipakai sering buat main game. Emang agak sayang sih kalau nggak sering main game di HP ini guys. Dilihat dari spek jeroannya yang udah mentok kanan. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, RAM-nya 12GB dan internal storage-nya 256GB. Dengan jeroan kayak gini, ngebuat HP ini punya performa yang luar biasa gahar. Mau dipakai buat keseharian, multitasking, sampai main game berat nggak akan berasa ada masalah di HP ini. Saya tes main PUBG Mobile tentu aja bisa main di XDR Extreme dengan rata-rata 55-60an FPS. Terus juga untuk Genshin Impact dengan settingan tertingginya highest 60 bisa dapat rata-rata di 34 fps dengan maksimal temperatur di 42 derajat Celcius. Di bagian kanan atas layarnya nih yang paling panas. Lalu untuk urusan layar juga Oppo nggak mau setengah-setengah ngasih layar ke HP ini. Layarnya ini mengusung 120Hz Billion Colors Bionic Display dengan bentangan 6,7 inci QXD+, udah support XDR10+, dan diproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus juga. Menurut saya ini seru sih guys, soalnya selain punya tingkat keakuratan warna yang bagus, dia juga punya tingkat detail yang tinggi. Refresh rate-nya juga bisa kita set auto select mulai dari 120Hz sampai 1Hz dengan sangat cepat. Dan resolusi layarnya juga bisa auto select dari 2K ke Full HD Plus ataupun sebaliknya, tergantung konten apa yang sedang berjalan. Secara visual juga layarnya ini cakep banget karena dia melengkung di kedua sisinya dan itu menambah kesan mahalnya. Udah spek mentok banget ini layarnya guys, gak ada celah buat dikritik sedikit pun. Salah satu alasan kenapa saya suka pakai HP ini karena dari UI-nya guys, ColorOS-nya ini emang makin kesini tuh makin simple tampilannya. Easy to use walaupun di dalamnya banyak yang bisa di custom. OS ini salah satu yang penting buat saya guys, karena itu berpengaruh banget dengan user experience. Karena percuma kan kalau speknya udah bagus, tapi kalau UI-nya bikin ribet, susah digunakan dan ujung-ujungnya bikin kita nggak nyaman. Menurut saya secara keseluruhan, Oppo Find X5 Pro 5G ini hadir sebagai pilihan smartphone flagship Android yang patut kamu perhitungkan.
Karena kalau HP flagship dari brand lain, itu biasanya ada salah satu spek yang disunat demi menekan harga jualnya. Sedangkan di HP ini sepertinya nggak ada yang bisa kita komplain. Sangat masuk akal emang kalau harganya di angka 14.999.000. Dilihat dari speknya yang tanpa kompromi. Tapi itu kan pendapat murni dari saya ya guys. Kalau pendapat kalian kayak gimana nih? Apakah HP ini udah di level yang top atau mungkin masih ada kritik buat HP ini? Yes, langsung tulis aja di kolom komentar biar kita bisa ngobrol bareng sama teman-teman yang lain. Dan ya, itu tadi pendapat sedikit saya untuk Oppo Find X5 Pro 5G ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye.